jadi harus cepat dan juga tanggap begitu. Untuk penyelamatan penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan ya. Jadi em, tugas utama dari tindakan gawat darurat adalah menyelamatkan nyawa pasien ya, menyelamatkan nyawa pasien dan mengurangi angka kecacatan gitu ya. Jadi kalau penanganan terhadap pasien ini terlambat sedikit saja, misal 1 menit atau berapa detik begitu, pasti sudah beda ya hasilnya. Biasanya seperti itu kalau pasien ini masuk ke dalam pasien gawat darurat. Ya. Kemudian selanjutnya adalah pelayanan gawat darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien dalam waktu segera, ya dalam waktu segera. Jadi ini adalah pelayanan berupa tindakan medis ya. Jadi pengertian ini semua ada di Permenkes ini. Jadi kalau misal mau dibaca, kalau kalian mau baca lebih lengkapnya bisa browsing Permenkes RI nomor 19 tahun 2016. Kemudian selanjutnya ini adalah gabungan ya. Jadi sistem penanggulangan gawat darurat terpadu atau yang biasa disingkat dengan SPGDT adalah suatu mekanisme ya, suatu mekanisme atau suatu proses pelayanan korban atau pasien gawat darurat yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses 119 dengan melibatkan masyarakat. Ya, jadi ini dimulai dari panggilan ya. Jadi em, panggilan darurat, panggilan darurat dengan menggunakan kode akses 119. Gitu. Jadi nomor ini eh, bisa saja di setiap daerah itu nomornya 119, kemudian ada nomor belakangnya. Biasanya itu kayak gitu. Ya, tapi kalau misal di pusat di Jakarta kayak gitu 119 ini em, aktif ya. Jadi ini adalah nomor pusat ya yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat yang mengalami kondisi gawat darurat dan membutuhkan pertolongan gitu ya. Jadi SPGDT ini menjelaskan suatu mekanisme ya, suatu proses pelayanan gawat darurat ini diberikan gitu yang dimulai dari call center. Oke. Nah, untuk turunannya, ya, untuk turunannya yang paling tinggi, jadi ada Pusat Komando Nasional. Ya, Pusat Komando Nasional adalah pusat panggilan kegawat daruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Ya, jadi yang menghandle menghandle panggilan yang masuk ya, menghandle panggilan yang masuk dan memilah apakah panggilan itu gawat darurat atau non gawat darurat adalah Pusat Komando Nasional. Nah, kemudian diturunkan ke Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu atau biasa disebut dengan Public Safety Center. Ya, Public Safety Center. Jadi biasanya untuk Public Safety Center ini tersedia di setiap daerah. Itu pasti ada. Ya, yang selanjutnya disebut dengan PSG. Jadi mereka Public Safety Center yang bekerja, yang bertugas di dalam sini adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawat daruratan yang berada di kabupaten atau kota yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat. Gitu ya. Jadi ini yang mengkoordinasikan em, kejadian, ya misal terjadi kecelakaan, itu kan masyarakat ya berarti korban dengan pelayanan kesehatan gitu. Ini tugas utama dari Public Safety Center adalah mengkoordinir, mengkoordinasi antara pasien korban gawat darurat dengan layanan kesehatan gitu. Jadi memang hubungkan itu ini. Jadi ini harus cepat ya. Harus cepat Public Safety Center. Oke, next. Ini adalah tujuan SPGDT ya, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawat daruratan, mempercepat waktu penanganan. Ruang lingkup pengaturan SPGDT meliputi penyelenggaraan kedaruratan medis sehari-hari. Ya, jadi ini ada prevention, ada mitigation. Prevention kan pencegahan ya. Mitigation pengurangan keparahan ya. Pengurangan keparahan cedera gitu. Ya, jadi
penanganan ini kan untuk menurunkan keparahan yang terjadi pada pasien, gitu ya. Makanya harus cepat agar tidak terjadi kematian maupun kecacatan pada pasien gawat darurat. Kemudian preparedness ya, persiapan, kemudian respons dan juga recovery. Ini adalah tahapan dari SPGDT secara umum. Nah, ruang lingkup dari penyelenggaraan SPGDT itu terdiri dari, jadi penyelenggaraan SPGDT ini terdiri atas satu, sistem komunikasi gawat darurat. Jadi kalau misal suatu daerah, ya suatu daerah ingin membentuk SPGDT, jadi misal ada em, kota, ya kabupaten lah, kabupaten yang jauh dari pemerintah pusat, tapi mereka harus tetap punya sistem SPGDT di daerah mereka, begitu ya. Jadi sistem SPGDT ini terdiri dari tiga ini, ya, terdiri dari tiga ini. Kalau tidak punya tiga ini berarti sistem SPGDT-nya tidak lengkap, gitu ya. Oke, yang pertama adalah mereka harus punya sistem komunikasi. Karena dari pengertiannya aja, SPGDT ini terdiri berbasis call center. Ya, jadi harus ada yang menghubungkan menghubungkan antara pasien dan juga layanan kesehatan, ya. Jadi ada sistem komunikasi, ada sistem penanganan korban, ya. Sistem penanganan korban berarti em, tenaga kesehatan, ya, terdiri dari tenaga kesehatan. Kemudian sistem transportasi gawat darurat, ya. Ini biasanya apa, ambulan, ya. Oke, jadi kalau misal salah satunya tidak lengkap, misal nggak ada ambulan. Jadi kalau misal ada pasien gawat darurat, kita telepon, kemudian ada tenaga kesehatannya di rumah sakit, tapi nggak ada ambulannya. Itu aja udah mengganggu proses dari terlaksananya SPGDT ini, gitu ya. Oke, next ya. Jadi ini diatur di Permenkes juga. Jadi kalau misal mau baca lagi, bisa langsung ke Permenkesnya. Oke, ini sistem yang dimaksud dengan sistem komunikasi. Ya, jadi tanggung jawabnya adalah dari Pusat Komando Nasional. Ya, karena mempunyai fungsi sebagai pemberi informasi dan panduan terhadap penanganan kasus kegawat daruratan. Gitu. Ya, jadi yang menghandle adalah Pusat Komando Nasional. Kemudian ini ya, tugas dari Pusat Komando Nasional ini memilah panggilan gawat darurat atau non gawat darurat. Ya, jadi agar tidak semua pasien yang menghubungi em, 119 tadi itu ditangani dengan kondisi gawat darurat, padahal em, dia tidak kondisi dia bukan kondisi kedaruratan, gitu ya. Jadi harus pintar ya, harus cekatan dalam memilah apakah ini kondisi gawat darurat atau non. Kemudian selanjutnya menurunkan panggilan ke Public Safety Center, ya. Jadi turunannya secara langsung ini adalah ke PSC, ya, Pusat Komando Nasional, turunannya langsung ke PSC dari setiap daerah. Kemudian tugas selanjutnya adalah mendokumentasi, monitoring, pelaporan, dan juga evaluasi. Jadi nanti kalau kalian lihat di dokumen SPGDT eh, daerah tertentu, pasti ada ini, pasti ada poin ini, ya. Monitoring, pelaporan, evaluasi itu yang seperti apa, gitu. Masyarakat yang mengetahui dan mengalami kegawat daruratan medis dapat melaporkan meminta bantuan melalui call center 119. Ya. Oke, selanjutnya Public Safety Center. Nah, ini turunan dari Pusat Komando Nasional ya. Jadi harus ada kedua mm, petugas ya. Satu di Komando Nasional, satu di PSG. Jadi harus ada yang bertanggung jawab di keduanya. PSG mempunyai dan pelapor melalui proses triase. Ya, jadi proses pemilahan kondisi korban atau pasien gawat darurat. Gitu. Jadi nanti kita akan belajar terkait dengan proses triase di pertemuan kayaknya sebelum UTS ya. Sebelum UTS kita akan belajar ini.
pemandu pertolongan pertama. Ya, jadi Public Safety Center ini tidak hanya mengkoordinasi atau menyampaikan pesan atau mengirimkan pasien ke layanan kesehatan, tidak hanya itu ya. Jadi ini memberikan pemanduan, memandu pertolongan pertama. Kemudian mengevakuasi korban, mengkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, jadi tanggung jawabnya ini banyak dan ini krusial semua. Ya, krusial semua. Tanggung jawabnya berat. Pertama, dia harus pintar-pintar memilah, memilah kondisi. Apakah dia pasiennya ini masuk ke gawat darurat atau non. Kemudian memandu pertolongan pertama. Jadi misal di lapangan, di jalan terjadi kecelakaan, Public Safety Center inilah yang memberikan pemanduan, ya, memandu pemberian pertolongan pertama pada pasien, gitu. Kemudian yang mengevakuasi dan berkoordinasi dengan eh, fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, untuk eh, sumber daya manusia yang harus ada di dalam SPGDT dari setiap eh, daerah, ya. Jadi kalau kalian nanti baca em, dokumen-dokumen dari SPGDT masing-masing daerah, itu disebutkan ya siapa saja yang terlibat di dalamnya, gitu. Ya, jadi ini ada koordinator, ada tenaga kesehatan, ada operator call center, ya, dan juga ada tenaga lain. Biasanya tenaga lain itu banyak ya. Jadi tenaga lain ini misal contohnya sopir ambulan, apa petugas yang mengangkat tandu gitu ya. Kemudian polisi itu masuk ke tenaga lain ya. Jadi keterlibatan dari tenaga lain besar kan kontribusinya. Kita lihat koordinator tenaga kesehatan, operator center, tenaga ini punya menggerakkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawat daruratan. Jadi dia yang mengkoordinasikan koordinator ya, tim yang jadi ini nggak boleh lelet, harus gercep. Kemudian mengkoordinasikan kegiatan dengan kelompok lain di luar bidang kesehatan. Nah, itu. Jadi tadi ada tenaga lain ya, tenaga lain. Ini mungkin menghubungi em, supir ambulannya atau misal kalau misal ini kejadian kecelakaan besar ya atau massal bisa minta tolong ya menghubungi ke polisi atau ke damkar gitu ya. Jadi yang bertugas untuk berkoordinasi dengan tadi yang sudah saya sebutkan ya kelompok lain di luar bidang kesehatan adalah koordinator ini. Dan ini biasanya dihandle oleh PSG ya. Ini PSG di sini memegang kendali. Nah, selanjutnya adalah tenaga kesehatan. Ini jelas ya, jelas kalau tenaga kesehatan ini memang harus standby ya. Jadi ada um, jadi di dalam rumah sakit, di dalam kliniknya, di dalam puskesmasnya misal. Dan juga ada yang ikut serta ada yang ikut serta di dalam ambulan pertolongan pertama saat itu juga. Jadi nggak kita harus selamatkan dulu ya. Jadi tenaga kesehatan ini harus selamatkan dulu pasien ini di tempat. Kemudian setelah kondisinya bisa terkendali, baru dirujuk ke eh, layanan kesehatan terdekat gitu ya. Oke, tenaga kesehatan ini bertugas memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilisasi bagi korban, kemudian mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai tingkat kegawat daruratannya. Ya, jadi mengevakuasi. Kalau dia mengevakuasi berarti kan dia ikut ya. Jadi ada yang ikut di dalam ambulan begitu, yang ikut ke lapangan, terjun ke lapangan.
Oke, ini tenaga kesehatan terdiri dari ya tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit biasanya kan em, dokter, kemudian bidan, kemudian perawat, fisioterapis harusnya dimasukkan juga. Ya, tapi mungkin kalian nanti kalau cek di dokumen SPGDT dari daerah-daerah, fisioterapis itu tidak tidak banyak disebutkan ya. Oke, nanti masuk ke tugas. Nanti ada tugas terkait dengan itu. Kemudian operator call center. Ya, ini memiliki tugas untuk menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke call center, mengoperasionalkan komputer dan aplikasi, menginput sistem untuk komputerisasi, ya, telepon, kemudian komputer, sistem, gitu ya. Jadi tanggung jawabnya ini juga fokus ya, merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan PSC. Ya, tadi sudah saya sebutkan ya, ada polisi, em, damkar, seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Masih bangun semua kan? Oke, Masih masih 50 orang yang hadir. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Apakah ada pertanyaan? Kalau ada, saya jawab. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Oke, oke, tidak ada ya. Baik, kita bisa lanjutkan selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem penanganan. Ya, sistem penanganan yang bisa diberikan kepada pasien atau korban gawat darurat. Ya, jadi untuk sistem penanganan yang bisa diberikan pada pasien atau korban gawat darurat ini terdiri dari tiga. Ya, jangan sampai kebalik. Ada tiga: prafasilitas, intrafasilitas, dan juga antar fasilitas. Ya, jadi informasi terkait dengan sistem pelayanan, sistem penanganan, sistem penanganan di layanan kesehatan ini semuanya tertera, ya, semuanya tertulis di Permenkes gitu. Jadi kalau misal kalian mau baca ulang bisa, karena em, ini di PPT ini untuk informasi terkait dengan antar fasilitasnya nggak ada, saya kelewat. Oke, yang pertama kita akan bahas terkait dengan penanganan prafasilitas terlebih dahulu. Ya, jadi penanganan prafasilitas pelayanan kesehatan ini adalah ini ya tindakan pertolongan terhadap korban atau pasien gawat darurat yang cepat dan tepat di tempat kejadian sebelum mendapatkan tindakan di fasilitas pelayanan kesehatan. Itu tadi yang saya bilang. Jadi kalau pasien ini ya misal terjadi kecelakaan, kemudian dia harus segera ditangani di tempat itu juga, ya tidak nggak cukup waktunya. Misal kalau misal dia harus perjalanan sekarang, jadi harus ditangani di situ di lokasi kejadian, itu disebut dengan prafasilitas. Ya, penanganan prafasilitas yang dilakukan di lapangan gitu. Dan untuk tindakan ini dilakukan oleh tenaga kesehatan dari PSG, ya tadi yang saya bilang, tenaga kesehatan yang ikut di dalam ambulan, yang ikut ke lapangan, itu yang bertugas. Kemudian ini, pemberian pertolongan terhadap korban oleh masyarakat. Nah, ini pasti kalian bertanya-tanya ya. Hmm, bertanya-tanya kenapa, apakah boleh, ya, apakah boleh masyarakat ini memberikan penanganan di jalan. Misal ada pasien kecelakaan terus langsung diangkat, langsung diselamatkan, dipinggirkan atau ditangani seperti apa. Misal ada masyarakat yang ada di tempat kejadian. Apakah boleh? Boleh jawabannya. Boleh. Tapi tapi tetap diawali dengan melakukan panggilan dulu ya. Tetap melakukan panggilan dulu ke 119 gitu. Jadi nanti ketika panggilan itu tersambung ya, tersambung em, dari Pusat Komando Nasional atau dari
PSG-nya, operator call center-nya, ini akan memberikan instruksi, ya, instruksi kedaruratan, instruksi kedaruratan. Jadi selain menelpon ambulan atau menelpon 119 untuk minta pertolongan, tapi kalau misal pasiennya ini butuh bantuan saat itu juga, masyarakat ini kan harus harus membantu ya, membantu tapi jangan sampai salah, jangan ngawur, jangan karena kita membantu malah memperparah keadaan dari pasien gitu. Jadi makanya lebih baik telepon dulu, telepon call center, nanti akan diarahkan begitu, diarahkan harus melakukan apa. Ya, tertulis, sudah tertulis di Permenkes ini oleh masyarakat. Pemberian pertolongan terhadap korban oleh masyarakat hanya dapat diberikan dengan panduan operator call center sebelum tenaga kesehatan tiba di tempat kejadian. Gitu ya. Jadi sebenarnya boleh, tapi dengan instruksi, dengan panduan dari operator call center gitu. Nah, ini tadi yang prafasilitas. Jadi sebelum pasien ini dikirimkan atau dibawa ke layanan kesehatan terdekat. Selanjutnya adalah intrafasilitas. Intra. Jadi ini adalah pemberian pelayanan kesehatan di rumah sakit, gitu ya. Ini pelayanan gawat darurat yang diberikan kepada pasien di dalam fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan gawat darurat. Ya, jadi intrafasilitas ini pemberian pelayanan kesehatan atau tindakan di klinik, rumah sakit, puskesmas gitu ya. Jadi di ketiga tempat ini sesuai dengan kondisi pasien ya, dengan pendekatan multidisiplin dan multiprofesi. Oke, ini di tempat. Kemudian nah, ini antar fasilitasnya nggak ada. Saya akan tunjukkan antar fasilitas dengan membuka em, ini. Oke, apakah terlihat Permenkesnya? Terlihat, Bu. Terlihat, oke. Saya carikan antar fasilitasnya dulu. Komplit ya, kalau mau baca bisa. Ini intra, nah ini antar ya. Jadi penanganan antar fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tindakan rujukan ya, rujukan terhadap korban atau pasien gawat darurat dari suatu fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang lebih mampu. Makanya kalau kalian sering dengar pasien gawat darurat ini dirujuk dari rumah sakit ini ke rumah sakit yang lebih komplit, pelayanan kesehatannya, tindakannya gitu ya. Jadi em, nanti akan muncul pernyataan ya, pernyataan bahwa seluruh ya, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan itu berkewajiban. Ini setiap fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban ya, berkewajiban turut serta dalam penyelenggaraan SPGDT sesuai kemampuannya gitu. Jadi, misal puskesmas terdekat dengan lokasi kejadian harus selalu siap terhadap kondisi gawat darurat gitu. Jadi nggak boleh kalau misal puskesmas ini menolak gitu ya. Maaf, kita nggak bisa menangani pasien gawat darurat karena kita nggak lengkap alat-alatnya gitu. Tindakannya nggak lengkap. Itu kita nggak bisa. Mereka nggak bisa seperti itu ya. Jadi semampu semampu mereka, semampu kemampuan dan kelengkapan dari puskesmas atau klinik ya, sebelum akhirnya pasien ini dirujuk ke rumah sakit yang lebih komplit begitu ya. Jadi tidak boleh menolak menolak pasien. Ya, ini karena seluruh ya setiap fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban turut serta sesuai dengan kemampuan. Jadi ditangani dulu kondisi gawat daruratnya. Setelah itu baru dirujuk gitu ya. Nah, ini fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari rumah sakit, puskesmas, dan juga klinik. Gitu. Semuanya sudah terjelaskan di Permenkes nomor 19. Oke.
Lanjut ya, ini sistem transportasi. Ini juga sudah tertulis di Permenkes tadi. Jadi sistem transportasi gawat darurat ini dihandle juga ya, dihandle juga oleh PSC. PSC. Jadi PSC atau eh, di fasilitas pelayanan kesehatan yang dituju gitu. Jadi misal di sini PSC ini menghubungkan eh, telepon gawat darurat ke misal Muardi gitu ya. Muardi. Jadi ambulan yang dari Muardi juga harus siap ya meskipun itu dari luar eh, luar pasien yang ingin eh, dirujuk ke Muardi begitu ya. Jadi tergantung tergantung ambulannya ini dari mana sebentar. Lobet. Nah, ini ya. Jadi sistem transportasi gawat darurat sebagaimana dimaksud menggunakan ambulans gawat darurat. Oke, standar dan pelayanan gawat darurat, ambulan gawat darurat sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini nggak bisa semua mobil jadi ambulan gitu. Di drakor kan sering toh, kalau misal ada kejadian kecelakaan atau kondisi em, gawat darurat, itu kan di dalam ambulan langsung diberikan penanganan begitu. Makanya fungsinya di dalam ambulan itu harus ada alat-alat yang bisa em, mendukung pemberian tindakan gawat darurat di dalam mobil, gitu, di dalam mobil ambulan tersebut. Oke, jadi kalau pakai Grab itu susah ya. Jadi lebih baik akan dan lebih cepat kalau manggilnya ambulan, karena ambulan ini eh, itu ya diatur di undang-undang juga kan, ya. Jadi kayak misal kalau kita lagi di jalan gitu, ada ambulan datang, ada suara ambulan. Ya, ambulan lewat. Itu kan kita harus memberikan jalan. Itu diatur, ya, diatur. Kemudian ambulan bisa nerobos lampu merah, itu juga diatur. Ya, jadi memang lebih baik menggunakan fasilitas ambulan gitu. Oke, ini tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat merumuskan dan menetapkan kebijakan SPGDT. Ini pemerintah pusat ya, jadi nasional, ya, nasional. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembentukan PSC di daerah, melaksanakan pemantauan dan evaluasi, melakukan pembinaan dan pengawasan, melakukan koordinasi dengan instansi kesehatan provinsi, kabupaten dan kota. Jadi provinsi, provinsi, kemudian kabupaten dan juga kota, gitu ya. Semuanya harus diawasi dan dikoordinasikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah provinsi mengkoordinasi dan melaksanakan kebijakan atau program SPGDT antar kabupaten atau kota di wilayahnya, melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Ya, jadi ini kayak tadi yang kepolisian, pemadam kebakaran, seperti itu ya. Jadi ini berkoordinasi ya. Memfasilitasi menghimpun data penyelenggaraan SPGDT tingkat provinsi, melakukan evaluasi terhadap SPGDT di wilayahnya. Oke, jadi yang dihandle oleh pemerintah provinsi adalah setiap kabupaten dan kota yang ada di dalamnya. Gitu ya. Jadi cakupannya lebih kecil. Nah, ini pemerintah kabupaten melaksanakan kebijakan atau program SPGDT di wilayahnya, membentuk PSC ya. Jadi ini harus ada karena ini adalah inti ya. Jadi yang mengordinasikan dan lain-lain. Melakukan kerjasama dengan kabupaten atau kota lain di dalam dan di luar provinsi. Ya, ini untuk keperluan merujuk ya biasanya. Jadi misal dari kabupaten, karena kan kabupaten ya, kabupaten ini kan kemungkinan untuk kelengkapan em, pelayanan kesehatannya kurang begitu. Ya, misal dari Boyolali ke Solo itu, makanya mungkin kalau kalian pernah lihat ambulan, ya, ambulan dari luar Solo, nah ini bisa saja sedang mempraktekkan ini.
ya, rujukan pasien dari kabupaten ke kota yang lebih besar, gitu. Memfasilitasi kerjasama antar fasilitas pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan SPGDT. Ini ya, kerjasama antar fasilitas. Jadi ini juga ada tujuannya untuk rujukan. Menguatkan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia dan pendanaan. Melaksanakan kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta kemampuan SPGDT. Melakukan pendataan penyelenggaraan SPGDT tingkat kabupaten atau kota. Ini lebih kecil lagi cakupannya. Sekarang funding. Siapa sih yang membiayai eh, keberlangsungan dari sistem SPGDT suatu daerah? Ya, karena kan kalau nggak ada dananya, nggak ada uangnya, siapa yang mau kerja gitu kan? Ya, itu kasarannya lah ya, kasarannya. Meskipun tujuannya sangat mulia, ya, membantu pasien gawat darurat. Tapi kan tetap ya, yang bekerja, yang bolak-balik, yang kerja cepat, itu kan harus didanai, ya. Nah, yang bertanggung jawab adalah ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya, jadi ini pasti ada funding, pasti ada pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya, karena ini juga diatur ya di dalam Permenkes tadi dan juga dokumen SPGDT dari setiap daerah bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini menyediakan sumber dana untuk penyelenggaraan SPGDT sesuai dengan kewenangannya. Nah, sumber pendanaan ini bersumber dari APBN dan juga APBD, serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi ini kan akhirnya nanti dimanfaatkan oleh masyarakat ya, masyarakat yang membutuhkan karena kondisinya yang kondisi gawat darurat. Tuh. Oke, ini sampai dengan funding. Oke, kalau kalian perhatikan, kalau tidak tadi kalian masih ingat yang warna-warni itu, nah ini. Ini kan SPGDT umum ya. Tadi kan SPGDT umum ya. Jadi urutannya adalah mitigation, preparedness, response, recovery, prevention, kemudian kembali lagi. Nah, kalau di SPGDT bencana, nah ini didahului oleh impact. Impact ini kan dampak ya. Dampak. Jadi terjadi bencana terlebih dahulu, kemudian ada respon, ada rehabilitasi, rekonstruksi, development, prevention, mitigation, preparedness. Jadi ini ada bedanya antara SPGDT yang umum, ya kejadiannya umum dan juga pada kondisi bencana, gitu ya. Jadi ini bisa dilihat PPT-nya di Spada, di Spada. Oke. Oke, untuk materinya sampai di sini. Ada pertanyaan atau tidak sebelum saya menjelaskan tugas yang harus kalian kerjakan? Karena nanti kalian presentasi. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak Ada? ada, Bu. Tidak ada? Oke, saya akan bukakan tugasnya dulu. Oh ya, oke. Sherin, silakan. Bu, izin bertanya, apa SPC atau PSC. oh, PSC, maaf Bu, Ya, Public Safety Center itu apakah sama dengan Trauma Center, Bu? Trauma Center. Oke, Em, bisa ya, tapi kan ini kalau trauma center, jadi gini, kadang-kadang itu memang setiap daerah punya namanya masing-masing, gitu ya. Jadi setiap daerah itu punya namanya masing-masing, tapi tugasnya tetap berpatokan pada Permenkes ini, gitu. Tugas utamanya ya, tugas utama. Jadi mungkin kalau nanti kalian em, bandingkan atau pelajari SPGDT dari suatu daerah, itu namanya mungkin ada yang beda, gitu. Jadi kayak misal ambulan gitu ya, ambulan itu kan masuk ke dalam transportasi gawat darurat. Nah, kemarin itu di kelas yang satunya, kelas kelas praktek B, itu kemarin mereka eh, mempresentasikan dokumen SPGDT dari kota Sragen. Itu istilah untuk ambulan ini beda gitu ya. Jadi mungkin perbedaan dari istilah setiap daerah gitu. Tapi untuk tugasnya, tugas intinya sama.
mengikuti ini, Permenkes ini, gitu ya. Oke, ada lagi menjawab Baik, Bu. atau tidak? Hmm? Baik, Bu. Terima kasih banyak. Ya, oke. Ada lagi sebelum saya jelaskan tugas. Oke, jadi kalian ini kan nanti berarti dimulai dari kelas C ya, kelas C jam setengah satu. Mm. Jam setengah satu nanti kelas C berarti presentasi dulu. Jadi nanti mungkin akan saya beri waktu untuk kalau misal belum selesai ya. Kalau misal belum selesai, saya kasih waktu mengerjakan 20 sampai dengan 30 menit. Ya, kemudian nanti presentasi 20 sampai dengan 25 menit lah ya, nggak terlalu lama. Karena kan ini saya sudah jelaskan tugasnya dari sekarang, jadi silakan untuk dikerjakan dari sekarang, gitu ya. Eh, oke, tugasnya adalah ini. Ini ada banyak kota, banyak kota dan juga kabupaten yang bisa kalian akses di Spada. Ya, di link Spada itu langsung ada tugas. Nah, ini sudah tersedia dokumen SPGDT dari masing-masing daerah, ya. Oke, tugasnya adalah satu kelas, satu kelas praktek. Silakan dibagi menjadi 5 kelompok. Ya, jadi masing-masing sipen dari kelas C dan juga kelas D bertanggung jawab untuk membagi kelasnya menjadi 5 kelompok. Ya, 5 kelompok berbeda. Jadi kan satu kelas besar isinya 10 kelompok ya. 10 kelompok ini silakan untuk memilih ya memilih kabupaten yang sudah ada di sini, karena kalau kalian cari kabupaten yang lain, kalian harus cari dokumen SPGDT-nya sendiri, gitu. Jadi cari kota di sini yang berbeda. Kan ini banyak ya, dan ini kan lebih dari 10. Jadi kalau bisa 10 kelompok itu kalian mempresentasikan yang berbeda-beda, gitu ya. Jadi jangan sampai kelas C dan juga kelas D ada yang sama. Gitu. Jadi silakan pilih 10 dari kota-kota ini ya. Kemudian kalian harus menjawab ya, menjawab beberapa poin di sini yang bisa kalian cari jawabannya di dalam dokumen SPGDT yang kalian pilih. Jadi mahasiswa menyusun lembar kerja dengan melaksanakan deskripsi sesuai dokumen SPGDT daerah dengan poin berikut ini. Ya, jadi ada 7 poin yang harus kalian cari jawabannya, ya, yang harus kalian cari jawabannya dalam em, di dalam dokumen SPGDT yang kalian pilih. Jadi yang pertama adalah SDM yang berperan. Jadi SDM yang berperan di dalam daerah SPGDT daerah mana tadi? Padang misalnya. Di Padang itu siapa aja? Alur pelaksanaan SPGDT, kemudian Public Safety Center atau Pusat Keselamatan Terpadu pada daerah tertentu, fungsi dan juga uraian tugasnya seperti apa. Fasilitas kesehatan yang berkontribusi pada SPGDT daerah tertentu, itu apa aja, mana aja. Misal ada klinik, ada PMI, ada puskesmas atau gimana. Monitoring dan evaluasi SPGDT daerah tertentu, ini pasti ada ya. Jadi coba dicek. Opini Anda. Jadi ini yang nomor 6 adalah terkait dengan opini kalian terkait peran fisioterapi pada SPGDT daerah. Jadi misal di dokumen SPGDT yang kalian pilih itu ternyata fisioterapi sudah berkontribusi ya, berkontribusi pada sistem berjalannya SPGDT. Itu berarti opininya gimana? Kalau misal ternyata fisioterapi belum ada, itu kalian opininya seperti apa? Harusnya fisioterapi ada karena fisioterapi tugasnya adalah bla 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 bla. Seperti itu. Ya, jadi nggak cuma opini harusnya ada, harusnya nggak ada gitu ya. Jadi dikasih alasan. Kemudian kompetensi yang dibutuhkan supaya dapat berperan dalam melayanan gawat darurat. Jadi ini kompetensi yang dimiliki oleh tim ya, yang dimiliki oleh eh, tim dari SPGDT itu bisa berjalan, mereka harus punya kompetensi yang seperti apa? Skill yang harus mereka miliki harus yang kayak gimana gitu ya. Oke, kemudian nanti di kelas akan dikasih waktu 20 menit lah ya untuk menyelesaikan semua kelompok ya, 5 kelompok per kelas. Kemudian setelah itu
mulai presentasi eh, per kelompok selama 10 menit. Dan untuk eh, penulisan tugasnya boleh diketik, boleh tulis tangan. Karena nanti akhirnya akan dikumpulkan oleh masing-masing orang. Masing-masing mahasiswa harus upload ya. Harus upload di Spada, di akun Spada. Setiap individu, anggota kelompok tetap menulis laporan hasil resum sebagai laporan aktivitas praktikum pertemuan dua. Mahasiswa mengumpulkan hasil resum, dikumpulkan. Ini kalau misal hari ini nanti kalian presentasi kan berarti dokumennya udah selesai ya. Maksudnya laporannya kan udah selesai, jadi bisa langsung diupload. Bisa langsung diupload hari ini juga, nggak usah nunggu sampai besok. Jadi setiap kelompok kan misal terdiri dari 10 orang, misal ya, 10 orang. Berarti 10 orang mengumpulkan tugas yang sama gitu, sesuai dengan diskusi kelompok kalian. Oke? Ada pertanyaan terkait dengan tugas? Pas banget 7.20. Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada.